Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi kita tentang praktikum elektropneumatik ya. Di bab 4 itu, di job sheet yang sudah diberikan, yaitu tentang kontrol elektropneumatik atau sistem sequential control elektropneumatik. Pada sequential control ya, sequential control itu seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, adalah suatu kontrol yang berurutan ya. Jadi kontrol itu terdiri dari, atau proses itu terdiri dari beberapa bagian, misalkan ada 2 atau 3, yang mana proses itu akan dilakukan secara bertahap atau satu persatu. Misalkan tahap A sudah, kemudian tahap B, tahap C, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini saya ambil contoh kasus di sini alat pengangkut kotak ya. Nah, di dalam alat pengangkut kotak ini, nah ini ada 2 buah silinder di sini. Nah, yang namanya sequential control pasti yang namanya silindernya itu lebih dari 1. Ini saya ambil contoh silindernya ada 2. Silinder A ini bekerja, jadi ini ada 2, ini sistemnya ngangkut kotak, jadi kotak dari A kemudian akan dipindah ke B ya. Dari B akan didorong ke konverter berikutnya ya. Jadi di sini kotak datang dari konveyor 1 ya, masuk di bagian silinder A ini. Nah, silinder A ini tugasnya membawa kotak ini ke atas ya. Kemudian sudah sampai di atas, maka ini nggak boleh turun ya. A nggak boleh turun, tapi A tetap dipertahankan di sini. Baru B kerja, silinder B kerja, kemudian dorong ini ke conveyor yang kedua ini ya. Nah, kalau sudah didorong, dia sudah jatuh ke sini kotaknya, maka silinder A itu akan turun ya. Setelah A turun, baru B-nya turun gitu ya. Jadi berurutan. Nah, bagaimana membuat rangkaian pneumatiknya ini ya, khususnya dengan elektropneumatik, itu kurang lebih cara kerjaan seperti itu. Nah, kalau langkah pertama kita gambar dulu itu diagram langkahnya. Nah, diagram langkahnya kan seperti ini ya. Jadi A itu jalan dulu ya. Kemudian setelah A jalan baru B jalan ya. Setelah B jalan, A jalan. Setelah A jalan, B lagi jalan. Ya gitu ya urutan prosesnya. Nah, maka dari situ bisa kita tentukan persamaannya. Persamaannya bagaimana? Apa yang membuat silinder A bisa maju ya? Silinder A maju atau di sini saya beri simbolnya adalah A+. A+ itu akan bekerja atau ada prosesi A+, ada A, silinder A itu maju manakala tombol start dan sensor B0 itu bekerja ya di sini. Jadi ada di tombol start dulu ya. Tadi kalau startnya bekerja maka diaktifkan dan B0-nya juga aktif, maka silinder A-nya akan maju. Nah, setelah itu setelah itu proses berikutnya adalah B ya di sini ya, B di sini akan bekerja ya. B akan bekerja maju manakala A1-nya aktif ya. Ini A1 aktif. A1 aktif, maka B-nya akan maju. Ya, maka B+ itu syaratnya adalah A sama dengan 1. Kemudian setelah itu A minus ya. A di sini akan mundur. A kapan A mundur? Pada saat B-nya itu sama dengan 1. Jadi B ke sini ya. Sama dengan 1. Jadi saat B-nya itu 1 atau B1 itu ya, sorry. Saat B1 aktif atau sensor B1 itu aktif, maka silinder A akan mundur ya. Jadi saat sensor B1 aktif, maka silinder A akan mundur ini ya. Maka amin itu syaratnya adalah sensor B1. Kemudian kapan B1 harus mundur? B1 mundur itu manakala sensor A0 itu bekerja. Ini A0 bekerja. Nah, di sini.
Nah, di sini B min syaratnya A0. Nah, oke, dari situ kita akan buat rangkaiannya ya. Ini rangkaian dayanya ya. Seperti ini sudah dibuat contohnya ya. Tinggal kita simulasikan aja nanti rangkaian dayanya ya. Nah, dari rangkaian daya ini kemudian kita coba simulasikan ya, kita buat ya. Nah, itu karena itu ya kita pakai double acting tuh. Kemudian kita pakai valve-nya, ini valve ya. Itu saya perbesar ya. Nah, ini valve ya. Nah, valve-nya ini. Kemudian biar pelan kita pakai one way. Mana one way ya? Ini pakai one way. Eh, 90 ya, oke. Kayak 2 aja. Nah, nanti tugasnya adalah mengatur di sini supaya pelan ya. Nah, ini juga biar pelan. Biar nanti bisa diamati pergerakannya. Kita hubungkan. Ini juga kita hubungkan. Kemudian itu kita setting bahwa dia adalah elektrik ya. Yang ruang A dan ruang B nya itu elektrik. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian ini bisa kita beri nama ya. Misalkan ini A. Nah, silinder A ini. Oke, ini juga sudah. Nah, kemudian yang silinder B. Nah, ini kita sesuaikan dengan ini ya. Ini kita buat 2 ya. Nah, ini kita copy aja. Kemudian sumbernya, ini sumber itu udaranya, inputnya di 1. Oke. Nah, di sini pembuangan, itu buang aja. Oke, ini pembuangan. Oke. Nah, kalau mau silinder B mudah, kita tinggal copy aja di sini. C Ctrl V. Ada 2 di sini ya. Udah. Setelah itu kita ubah di sini. Ini jadi B gitu ya. Oke. Udah. Ini pasti sudah sama semua ini settingannya ya. Nah, ini rangkaian dayanya. Nah, setelah rangkaian dayanya, kita akan membuat rangkaian yang berikutnya adalah rangkaian kontrolnya. Nah, ini rangkaian kontrolnya bisa kita buat, ini bisa kita lihat dulu juga di sini ya. Rangkaian kontrolnya seperti ini ya kurang lebihnya ya. Atau kita bisa membuat dari persamaan yang tadi. Ya, persamaan yang ini ya. Dari persamaan ini kita bisa buat. Nah, persamaan yang ini. Oke, dari persamaan ini, jadi A plus itu syaratnya start dan B0. Nah, kita pasang dulu sensornya ya. Oh, sorry. Sensornya di sini belum kita pasang dulu juga sensor. Nah, sensor itu bisa kita taruh di sini. Misalkan sensor A0. Dimulai dari 0, ini 0. Terus ini A1. Maksimalnya 0 sampai 100. Di sini kita pasang 100. Kemudian ini 100 kita taruh di sini. Nah, ini sama juga. Ini kita beri sensor B0, kemudian 0, 0. Kemudian ini B1, ini 100, ini 100 juga. Nah, kita pasang di sini. Oke, udah. Setelah itu kita buat rangkaian kontrolnya. Kita lihat dari sini. Jadi A plus itu akan, atau silinder A akan bergerak maju atau A plus ini manakala tombol start dan B0 ya. Nah, kita buat aja di sini. Valve-nya mana? Valve ada. Valve ini. Nah, kita setting dia. Oh, sorry, kok bukan valve. Ini kita buat rangkaian elektriknya. Nah, ini kita buat rangkaian elektriknya di sini.
Yang harus ada yang pertama tegangan ya, ini 0 dan 24 ya. Setelah itu kita buat silinder. Oke, mana sih? Kok bukan silinder, tapi solenoid valve. Solenoid valve. Mana ini solenoid valve-nya? Nah ini, solenoid valve. Oke. Kemudian kita perlu tombol, ini push button ya. Kemudian kita perlu sensor ya, karena di situ ada sensor. Nah, sensor itu kita bisa pakai ini. Nah, misalkan kita tadi bisa lihat di sini, kita hubungkan. Jadi silinder A maju itu tergantung dari tombol start dan B0. Kita beri ini notasi dia start. Start, oke. Dan B0. Nah, ini kita beri simbol di sini B0. Oke, nah kita hubungkan. Set. Set. Set, oke. Nah, ini akan mendorong dia maju ya. Kalau A plus ini atau A maju ini akan didorong oleh manakala ruangan ini bekerja. Jadi ruang B misalkan ya, ruang sini itu bekerja. Maka di sini harus kita hubungkan. Ini misalkan ini Y1 ya. Nah, ini juga sama ini. Ini Y1 ya. Misalkan nah gini ya. Atau kalau bingung bisa pakai A plus gitu, nggak boleh. A plus ini juga A plus. Tapi umumnya Y ya. Nah, boleh juga A plus gitu ya. Nah, ini sudah. Kemudian yang berikutnya B plus itu akan bekerja manakala dia dari A1. Oke. Jadi B plus kita ambil lagi. Ini oke. B plus. Oke. Itu dari sensor tadi apa? Sensornya adalah A1 ya. Oke, kita beri aja di sini A1. A1. Oke. Oke. Kemudian nah ini B plus ini harus kita beri notasi ya di sini, karena di sini B plus jadi B itu harus maju, maka di sini kita beri notasi B plus gitu. Oke. Setelah itu apalagi persamaan amin. Nah, dari B0 ya. Jadi amin itu atau A mundur ya, itu tergantung sensor B1. Kita buat lagi di sini. Mana tadi? Ini. Oke. Amin gitu. Kemudian sensornya dari ini. Sensor B1 tadi ya. Nah, oke, coba. Oke, kita hubungkan lagi. Oke. Kemudian yang berikutnya kurang satu lagi yaitu oke, sudah. Persamaan berikutnya adalah B min itu dari A0. Ya. B min dari A0. Oke, lagi. B min.
Oh, ini aminnya belum. Nah, ini kita set dulu amin. Ini dari B0 ya. Tadi keterangannya dari B0. B0. Oh, B-min itu dari A0, sorry. Dari A0. Oke. A0, B0, oke. Oke. Ini juga harusnya tuh Pak, sama nggak dengan yang ada di job sheet ya? Yang dari A0. Nah, kira-kira bisa atau tidak ya? Harusnya nanti A0 nya ini nggak mau jalan, tapi kita coba aja. Kita coba simulasikan. Ini B-min ya, belum tadi B-min. Oke, jadi kita cek ini B-min, ini amin. Jadi kalau ini kerja maka ini juga kerja. B+, jadi kalau ini kerja ini juga kerja. A+, jadi kalau si apa itu valve-nya ini bekerja maka dia juga bekerja ya. Ini start. Oke, kita coba simulasikan. Kita perkecil atau kita taruh samping juga nggak apa-apa. Ini sorry, biar mudah. Oh, nggak kelihatan malah. Oke, biar kelihatan memang harus di atas bawah ya. Oke, di sini aja nggak apa-apa. Sini. Oke, kita coba simulasikan bisa jalan atau tidak. Dia berhenti semua. Oke, coba kita tekan tombol start ya. Dia maju. Kita tekan tombol start lagi, maju, baru maju ya. Atau kalau mau mudahnya, kita bisa lihat di sini grafiknya ya. Grafik itu bisa kita lihat dari sini. Grafik gimana sih pergerakannya ini? Pakai ini. Ini kita masukkan sini. Yang ini sini juga. Di sini kelihatan nanti. Coba kita running. Kita start ya. Stop ya. Jadi ini kelihatan di grafik ini dia maju ya. Setelah maju baru ini, yang ini ganti maju. Setelah itu baru ini, kemudian baru ini. Ya, atau kalau bisa di set enggak ini? Per berapa? Just scroll. Per berapa ya? Kalau otomatis bisa enggak? Biar kelihatan gitu ya internal diagramnya sampai bisa 100 second, itu 10 aja coba. Oke, apa karena dia di luar out offset ya. Nah, coba. Oke, kurang lebihnya itu ya, itu bisa jalan sama dengan grafiknya ini. Jadi ini maju,
kemudian B-nya juga maju, setelah itu B-nya mundur, A-nya mundur, baru B-nya mundur ya. Sama dengan yang diharapkan tadi di sini ya. Ini juga. Oke, itu dulu yang tentang kontrol sekuensial ya. Jadi rangkaian ini sudah bisa jalan. Kita simulasikan tadi. Nah, ini tugasnya ya, tugas 5 ya. Pada praktikum kontrol sekuensial ya, sama seperti praktikum-praktikum sebelumnya. Anda nanti buat video ya, karena sifatnya di sini online. Anda buat video praktikum ya. Sebelum Anda membuat video, Anda harus membuat simulasinya dulu, sudah berjalan dengan baik atau belum ya. Jika simulasinya sudah berjalan dengan baik ya, maka Anda akan membuat videonya ya. Jadi jika sudah benar disimulasikan jalan, baru Anda buat videonya. Kemudian kalau sudah, Anda buat tata letaknya di CorelDRAW, dan yang terakhir Anda membuat laporannya ya. Nah, semua file tadi Anda upload di e-learning PNC atau di Google Classroom ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada percobaan kali ini. Semoga Anda dapat mengerjakan dengan baik, dan jika ada yang masih bingung ataupun masih kesulitan dalam melaksanakan praktikum, bisa WA ke saya atau WA di grup WA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.